Selamat sore semuanya. Hehe. Apa kabar Kanca Muda Jogja? Sore hari ini Ella lagi temenin kamu Kanca Muda Jogja. Kemarin sempat ditemenin sama Awan Narendra gitu. Hari ini Ella kembali lagi nih karena kangen sama Kanca Muda Jogja untuk ngobrol-ngobrol di sesi Soma sana sini soal agama nih Kanca Muda. Nah ini karena masih awal tahun, kita masih punya tema yang berhubungan dengan amalan-amalan mempercepat segalanya. Segalanya ki apa? Ya booster, ya vitamin, ya apa namanya, gimana caranya kita bisa sukses tahun ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan amalan yang memang sudah Allah perintahkan atau sudah diajarkan oleh Nabi besar kita gitu kan, Kanca Muda Jogja, supaya kita bisa sukses. Cuman kadang-kadang kita suka males, suka nggak peduli sama begituan. Tapi sekarang kita jadikan peduli karena kita mau nanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hai cah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Ratu Kanca Muda. Ya. Baik, kali ini kita akan bicara mengenai booster apa yang harus kita lakukan. Ya. Walaupun nampaknya mungkin orang sudah bisa menebak, sudah banyak kajian tentang itu, tetapi kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan tentang booster apa yang harus dilakukan ketika kita sudah merubah nasib. Caranya dari mana? Kemarin sudah kita bahas adalah dari cara merubah sholat kita yang menjadi lebih efektif, efisien, khusyuk dan lain sebagainya, sehingga dari kata kunci sholat itulah kemudian Allah berikan solusinya. Nah, kita akan bicara booster. Ada booster yang pertama Mbak Ella ya. Nanti saya ingatkan Kanca Muda, di sesi kedua saya ingin mengundang tamu Pak Pamungkas, Haji Pamungkas, nanti akan menerangkan ya Kanca Muda tentang gimana sih tata cara aturan umroh terbaru. Nah, jadi misalnya Kanca Muda dilalah pas ono bareng untuk warisan atau habis dapat bonus atau dilalah ada rezeki itu dan ingin ke tanah suci, itu yang sekarang itu sama nggak sih dengan yang dulu? Nanti akan kita bahas di segmen kedua. Nah, booster kali ini Mbak Ella akan saya perkenalkan. Kita mulai dari yang ringan dulu Mbak Ella. Okay. Ringan, tetapi kalau ini dikerjakan dengan serius, dengan istiqomah, itu dahsyat luar biasa. Nah, booster itu adalah bernama istighfar dan sholawat. Jadi ada dua hal. Kalau kita ingin sudah sholatnya sudah dilakukan, nah kita mulai dari yang warming up dulu, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, tetapi ini nggak ringan. Ternyata begini Mbak Ella, kenapa sih amalan itu menjadi tidak ringan? Karena dilakukan continue, terus-menerus, dia menjadi nggak ringan. Coba kalau orang dikasih note gitu kan, lakukan sholawat seminggu sekali misalnya, itu orang jadi oke, santai seminggu sekali gitu kan. Kamu istighfar 2 bulan sekali misalnya, itu orang menjadi apa? Mungkin enteng gitu Mbak Ella, ngenteng atau enteng gitu kan. Tetapi kan ternyata amalia dalam Islam itu yang membuat berat itu adalah rutinitasnya, kontinuitasnya, dan kontinuitas rutinitas itulah yang membuat hasil Mbak Ella. Ya sama dengan seorang Ghazali yang kontinuitas dia selfie kemudian diupload di aplikasi apa itu namanya, NFT atau apa itu, kemudian dia katanya mendapat uang sampai dengan tembus berapa miliar gitu kan, 16 atau 160 miliar saya nggak tahu. 12. Yes, pokoknya itulah. Pokoknya 12. Ya 12 yang foto miliar, itu kan? Ya. Apapun itu kita terlepas dari serah lah. Pak ini, tapi faktanya bahwa dia melakukan sudah cukup lama Mbak Ella. Dia selfie. Istiqomahnya itu udah dari 5-6 tahun yang lalu ya, gitu. Dia terus lakukan itu dan akhirnya sampai kepada hasil yang memuaskan. Nah, jangan harap kalau kita itu baru melaksanakan amal soleh itu 1-2 kali, 1-2 minggu itu kemudian ada berubah hasil tuh, ya mohon maaf ya, itu agak susah ya, kecuali memang Allah punya kehendak lain, itu Allah alam. Tetapi secara prinsip Mbak Ella, booster itu saya coba masukkan istighfar dan sholawat. Karena dua-duanya ini mengandung intisari yang mirip. Orang yang melazimkan istighfar, itu Allah akan hapus kesusahannya menjadi kegembiraan. Orang yang melazimkan istighfar itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Orang yang melazimkan istighfar itu Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi khasiat keutamaan istighfar itu luar biasa gedenya. Coba kamu googling itu nggak karu-karuan khasiatnya. Tapi salah satu yang cukup istimewa adalah Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan rezeki, Allah akan menghapus kesedihan, Allah akan menghapus dosanya.
hanya dengan istighfar. Bahkan ketika Sayyidina Ali ditanya sama orang-orang itu dengan kasus yang berbeda, jawabannya istighfar semua, istighfar kamu, istighfar kamu, istighfar kamu. Sampai protes mereka. Lah ini masalahnya banyak kok jawabannya mau istighfar itu gimana? Lo tahu nggak masalah itu nempel pada kamu karena dosa-dosa kamu. Lah kalau kamu istighfar, dosanya diampuni, rahmat Allah turun. Jadi rahmat Allah itu belum bisa masuk ke dirimu, itu karena dosanya yang banyak di dirimu itu. Maka minta ampun dulu sama Allah, nanti kalau kamu bersih, rahmatnya langsung insya Allah otomatis akan masuk. Nah kalau Allah sudah ngasih rahman rahimnya, rahmatnya masuk ke dalam diri kita, selesai masalah kita. Gitu. Nah jadi kata kuncinya adalah memperbanyak istighfar. Berapa kali, kapan, bagaimana Ustadz? Pertanyaannya. Langsung kita jawab. Istighfar itu ada yang sifatnya agak wajib, yaitu adalah pasca sholat. Usahakan 33 kali kalau Anda memungkinkan. Ketika Anda memang harus ada pekerjaan dan kemudian waktu itu belum bisa melaksanakan, Anda harus pakai penebus. Cara menebusnya misalnya ketika Anda di duhur tadi atau di Jumatan tadi nggak bisa istighfar 33 kali karena harus ngejar kereta misalnya atau ngejar apa, ya sudah kamu menikmati dulu istighfarnya agak nanti, tetapi nanti kamu balas di segmen selanjutnya, misalnya segmen maghrib, segmen isya gitu kan, atau segmen subuh. Yang jelas dalam 24 jam kamu sudah 33 kali selama Anda sholat. Oke ya. Jadi yang wajib itu adalah selesai sholat. Ketika Anda nggak bisa di segmen itu, Anda kejar di segmen selanjutnya. Kemudian apakah habis sholat atau Ustadz? Mboten. Nah kita bikin target misalnya, ini yang sering saya katakan ke jamaah. Targetkan misalnya dalam setiap pagi Mbak Ella, habis subuh misalnya atau menjelang subuh misalnya. Paling bagus istighfar itu kapan Ustadz? Ba'da sholat dan ketika sahur. Barang siapa minta ampun kepada Allah ketika sahur, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ketika sahur itu diperbanyak istighfar. Sahur itu berarti bahasanya itu jam 3 sampai jam 4 itu sahur. Ya, jam 3 pagi sampai jam 4 itu sahur. Maka antara jam 3 sampai jam 4 itu usahakan kita ada istighfar 1000 kali. Jadi 1000 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah kalau orang itu belum pernah melaksanakan, lihat angka 1000 pasti grogi, pasti panik, pasti wah buat kesel, ngantuk dan sebagainya. Begitu dia sudah pegang tasbih, dia gerakkan tangannya, astagfirullahaladzim, 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 terus gitu kan. Dia masuk ke angka 100, naik ke 101, 100, 100, terus gitu kan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah masuk ke angka-angka itu, sampailah kepada apa? Sampailah kepada 1000 tanpa disadari. Nah makanya saya memberikan dalam tanda petik yang harus tidak boleh dilewatkan. 1 istighfar ba'da sholat, 2 istighfar 1000 di pagi hari. Ustadz, gimana kalau saya pagi hari itu posisi bangunnya agak terlambat Ustadz, karena waktu itu kecapean, jadi saya baru bangun setengah 6 Ustadz. Ya nggak apa-apa, kamu sholat subuh, habis sholat subuh kamu langsung istighfar 1000 kali. Itu bisa menutup dosamu terlambat sholat tadi. Misalnya begitu Mbak Ella. Pokoknya pagi hari 1000 gitu loh Mbak Ella. Nah kalau kamu sudah bisa istiqomah pagi hari 1000 dan ba'da sholat 33, nanti kamu baru akan naik ke level selanjutnya, yaitu kamu akan istighfar di sore hari, bisa habis asar, bisa habis maghrib, bisa habis isya, itu 1000 kali. Barang siapa yang beristighfar 2 kali dalam sehari itu banyak jumlahnya, itu jangan ditanya. Mau pagi aja sudah khasiatnya banyak, apalagi ditambah dengan sore harinya. Nah akhirnya apa Mbak Ella? Kita akan biasa melazimkan istighfar itu dalam tempo 1 hari itu 2000 lebih, ya 2000 sekian. Kalau ini belum bisa kena, minimal Anda di 1000 yang pagi hari itu harus kamu kejar itu Kanca Muda. Nah yang kedua, kalau kita sudah nah jadi pertama itu ba'da sholat, yang kedua pagi hari 1000, kemudian kita latihan, kalau sudah itu berhasil, kita latihan nambah di sore. Sore itu bisa ba'dal asar, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, itu 1000 juga. Nah itu kita bicanya ribuan. Kenapa Ustadz ribuan? Karena bisa jadi istighfar kita 1000 itu yang diterima itu hanya sekian. Lah kalau kita sudah istighfar cuma 10 kali kan, 10-nya nggak diterima semua piye? Nah, mending kita 1000 tapi kemudian yang lolos 300 misalnya masih ada 700, atau yang gagal 700 masih ada 300 gitu loh. Jadi kenapa istighfar itu harus agak banyak ya? Karena nyantol gitu ya. Jadi dicantolin istilahnya begitu. Nah itu istighfar. Nah itu dikerjakan dengan rutin. Kalau kamu udah biasa rutin, nanti kamu akan terbiasa mengisi waktu menunggu antrian di teller Anda istighfar. Kamu di bis daripada bengong kamu istighfar. Kamu nunggu jadwal siaran satu dengan siaran selanjutnya kamu istighfar.
Pokoknya nanti hidupmu akan isinya banyak istighfar. Nah dari sisi itu nanti karunia Allah akan turun dengan luar biasa. Sudah pernah saya ceritakan di Sasi Soma ini bagaimana seseorang itu semuanya hajatnya terwujud hanya bermodalkan dengan istighfar saja. Tapi dia tidak pernah berhenti istighfar. Kasarannya 24 jam dia istighfar, paling berhenti kalau betul-betul dia capek. Gitu kan. Memang lebay kelihatannya. Ngopo tapi itu ternyata khasiatnya ada, real ada. Omongan hanya dengan omongan berupa zikir itu mengubah nasib sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Jadi janganlah sepelekan istighfar, kamu googling aja, nggak usah jauh-jauh. Khasiat, manfaat, dahsyatnya istighfar. Udah keluarnya banyak sekali. Baik yang dari Bukhari Muslim tok Bukhari tok, ada hadis-hadis yang lain juga banyak, pendapat alim ulama juga keren. Bahkan beberapa nanti sampai ada ulama-ulama yang memberikan hitungan-hitungan tadi Mbak Ela. Ada yang 1000, ada yang sekian itu dosis lah. Memang nggak ada hadisnya Mbak Ela, harus dosisnya sekian-sekian. Tapi kalau nggak dikasih dosis, orang kita itu nggak punya target. Coba nggak percaya, kamu istighfar aja tanpa tasbih, kamu cenderung capeknya cepat. Kamu ngerasa sudah lama, padahal ternyata kalau dikasih tasbih itu baru separuhnya tasbih, 3/4-nya tasbih dari 1 kali muter misalnya. Begitu kamu sudah dengan tasbih, oh ternyata 100 itu cepat ya. Oh gimana kak 200, oh gimana 300, oh 1000 itu ternyata nggak lama. Akhirnya muncul kata-kata 1000 nggak lama. Itu kata kuncinya. Ketika kamu sudah pada level 1000 nggak lama, disitulah insya Allah kemudian kamu mulai sudah ketagihan, mulai tertarik, mulai menikmati, dan mulai bisa menyublimasi di situ. Banyak orang yang ketika banyak masalah, ketika istighfar semuanya menjadi lebih tenang dan lebih landai begitu ya. Oke, itu kaitan dengan booster yang pertama. Yang tadi istighfar. Yang kedua sholawat. Nah sholawat ini kalau astagfirullah kan astagfirullahalazim gitu kan. Nah kalau sholawat itu silahkan mau sholawat macam-macam juga ada kan. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad atau ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu ya. Ada sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad juga ada. Pokoknya sholawat yang memang ada rekomendasinya silahkan dikerjakan. Nah saya cenderung memilih sholawat Jibril karena menurut saya itu paling simpel dan sederhana tetapi dahsyat Mbak Ela. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Silakan Anda googling sholawat Jibril. Itu sholawat tertua di muka bumi, di mana waktu itu Nabi Adam bertanya tentang nama Muhammad yang ada di dalam surga, tulisannya besar-besar gitu kan. Kemudian dia tanya siapa itu Muhammad, itu kekasihnya Allah, bagaimana agar aku bisa connect dengan beliau. Sholawatlah engkau karena Allah juga sholawat, aku juga sholawat. Gimana sholawatnya itu? Maka diajarkan sama Jibril sallallahu ala Muhammad gitu Mbak Ela. Nah sallallahu ala Muhammad ini sudah banyak khasiatnya luar biasa. Wah Ustadz ngajari biar zikir istighfar biar gini, sholawat biar gini ya. Banyak loh. Nah jangan jangan 1000 lagi Pak Ustadz. Banyak ini loh, 2000 loh, 4000. Iya. Sholawat ini gimana Ustadz? Ya. Nah, sholawat ini sama Mbak Ela. Ya. 1000 juga di pagi hari. Tuh kan banyak dong Ya, Pak artinya Ustadz. 2000. Nah, begini ya. Saya mau tanya, coba kamu survei. Kamu bangun jam 3 pagi. Dengan kamu bangun jam 5 pagi, hasilnya akan sama waktunya. Tidak ada bedanya. Oke? Kamu wirid dulu dengan nggak wirid dulu, hasilnya juga mirip-mirip aja. Artinya mirip apa aja itu ya. Kamu itu kalau mau wirid ya bisa, enggak ya bisa. Jadi itu pilihan Mbak Ela. Pilihan gitu kan. Jadi sama-sama milih. Mengapa sih tidak kita gunakan waktu itu untuk berbuat amal soleh dan kebaikan? Kan gitu. Nah sholawat itu pagi 1000. Kalau kamu pagi susah 1000, ya saya punya rumus dipotong-potong Mbak Ela. Tiap sholat 200. Sehingga 5 kali sholat pas 1000 gitu loh. Jadi kita intinya kan nominal itu hanya untuk kita mentarget. Saya tidak setuju dengan orang wes rasa juga hitungan ngono kita. Rewill mbok wes saiki oke. Enggak, saya tidak yakin Anda bilang gitu kemudian Anda mampu lama, enggak. Tanpa tasbih, tanpa hitungan kamu itu susah untuk mendapatkan durasi lama. Kecuali kamu sedang persoalannya menggunung tenan. Lah kowe rasa ngomongke kowe sasedina sewengi ra mandek gitu kan. Gitu loh. Tapi kalau orang dengan posisi landai tanpa ditarget itu akan cepat dan berhenti tidak lama. Oke ya, itu jelas ya. Itu positioningnya seperti itu. Nah terus ketika ketika sudah dilakukan dengan istighfar tadi, pokoknya 1000 aja kali ini.
1000 aja insya Allah cukup ya, insya Allah cukup asal rutin. Nanti saya nggak mau nambahi, kenapa? Karena biar Anda ketagihan dulu. Nanti ketagihan kamu nggak usah minta pendapat saya, kamu nambah sendiri di luar jam itu, Pak. Tapi kalau kamu belum mencoba tasbihmu itu, belum kamu gerakkan tangan dan lisanmu itu, ya mohon maaf, ngedibel. Padahal kamu kalau ngerasani temanmu itu bisa bertahan dari jam berapa sampai jam berapa kan? Ih, tahu banget deh. Oh iya toh, oh iya bener sekali tuh, saya tahu, iya yes gitu kan, itu bisa sampai pagi. Iya. Itu nek diukur, kalau misalnya, kalau seandainya sholat itu bisa diukur kalorinya, saya nggak tahu, bisa, mungkin bisa, cuma nggak ada yang ngukur atau belum ada yang ngukur ya. Jadi mungkin kalau kita astagfirullahaladzim, coba lambe ini nek gerak-gerak, nggo maca istighfar ping 1000, sholawat ping 1000. Kuwi coba di total kalori yang digunakan berapa. Terus disamakan dengan orang ketika ngerasani koncone tanggane ngedabus nganti suwe banget, kuwi kalorine padha apa luwih gedhe apa luwih sithik kan, nanti kan ketemu nanti. Dan nanti kan kaget. Kemungkinan besar dugaan saya adalah ketika Anda sebetulnya secara bobot mungkin berat bobot ketika Anda nggak jelas sama orang tentang orang lain atau dengan ghibah bahasa sekarangnya. Itu kalorinya lebih besar. Tapi kenapa kamu merasa nggak capek? Karena hati dan jiwamu itu masuk ke sana. Sama dengan zikir, ketika hati dan jiwamu masuk ke sana, mau berapapun itu nggak akan capek. Gitu loh. Nah, itu butuh latihan. Nggak bisa sekali jadi 2 minggu, 3 minggu. Itu butuh riyadhah. Yang kalau saya itu kalau lihat orang-orang simbah-simbah yang sepuh itu memegang tasbih itu rasanya nangis. Wih, tenan penak banget kowe, Mbah. Jadi dia itu seperti orang menikmati betul, teklek gitu, menikmati. Lah kita itu masih pengennya kayak wus. Jadi kita itu belajar ketika ada orang kok gerakkan itu dengan tenang. Astagfirullahalazim itu ser gitu. Itu luar biasa. Itu menurut saya kemungkinan besar para alim ulama itu kuat ribuan. Itu bacanya dengan model bukan lari sprint tapi maraton. Jadi dia nyiapkan stamina jangka panjang, makanya dia nggak tergesa. Astagfirullahaladzim, santai. Lah kalau kita kan sprint, astagfirullahaladzim, kayak rampung. Kayak sewu. Nah, makanya harus berubah. Nanti lama-lama dari cepat itu menjadi agak lambat dan bisa menikmati. Oke ya. Jadi posternya saya bilang yang enteng, tapi itu kalau dikerjakan dengan rutin istiqomah agak berat. Nah, jadi kancah muda, sholawat dan istighfar ini 2 hal yang sangat berhimpitan, di mana kalau istighfar itu adalah membuat dosanya diampuni, solusi ada pada Anda dan kesusahan diganti. Nah, sementara sholawat itu Mbak Ella, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin wiridku aku isi 1/4 dengan sholawat. Jadi yang lain itu wirid kalimat thayyibah, yang 1/4 aku isi sholawat. Gimana ya Rasulullah menurutmu? Bagus, tapi akan lebih bagus kalau ditambah, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah akhirnya sahabat ini bilang, kalau gitu aku akan mengisi separuh zikirku dengan sholawat ya Rasulullah. Bagus nggak? Bagus itu. Tapi kalau lebih ditambah lebih bagus lagi. Ya udah ya Rasul, kami 3/4 ya Rasul. Gimana kalau 3/4 aku isi sholawat, yang 1/4-nya itu zikir? Bagus, tapi kalau ditambah lebih bagus. Akhirnya orang ini nggak punya pilihan, ya Rasulullah, kalau gitu ya udahlah, seluruhnya wiridku aku ganti dengan sholawat semua. Apa kata Rasulullah? Idzan, jika kamu begitu, kamu dapat dua-duanya. Fastaghfiru fi dzambik. Jadi Allah akan ampuni semua dosamu dan Allah akan ijabah hajat-hajatmu. Oh, keren. Nah, jadi ternyata kata kunci percepatan kehidupan yang baik, takdir yang baik itu adalah diampuni dosa kita, ya kan? Baru kemudian diijabah hajat kita. Jadi ingat kata kuncinya, hajat itu terijabah setelah dosanya minim. Syukur 0, tapi minim. Jadi jangan harap banyak, kalau dosanya menggunung kemudian hajatnya tercukupi. Enggak Ustadz, si itu maksiat terus, tapi mobilnya baru terus, nambah terus, rumahnya nambah Ustadz, duitnya nambah. Kamu nggak tahu apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Bisa jadi ketika dia beli hari ini, dia langsung susah juga hari itu, karena dealer sudah membocorkan ternyata sudah ada seri baru lagi. Bapak mau sekarang atau nunggu besok? Masa tunggu mobil di Sandra? Mau sekarang atau nunggu yang seri baru besok, kan gitu. Akhirnya banyak orang yang punya macam-macam itu, jangan dikira dia bahagia. Hajatnya nggak tercukupi. Kenapa? Karena dia punya nggak cukup, karena beli lagi seri baru.
Ada loh, sampai tua hari ini tuh masih ngitung aset, mau ngembangin bisnis, mau nambah harta itu ada. Tapi ada yang keren sudah mulai meninggalkan semuanya, dibagi semua sama anak-anaknya, dia mojok saja di masjid gitu, santai gitu hidupnya, ke pasar, jalan-jalan sama istrinya begini, ke masjid, pengajian, pulang. Mah ini gimana dah itu untuk kamu, aku udah tempat tinggalku. Jadi ada menarik kan, sebesar-besar rumahmu nanti. Ketika kamu tua, kamu hanya akan berada di sudut-sudut tertentu aja. Ya cuma situ, karena udah capek. Nah, kenapa kamu harus punya yang besar-besar? Pikir lagi loh ya, kalau pengen besar betul serius, nanti kamu capek. Ya, nah makanya Kanca Muda, ayo kita memperbanyak istighfar dan sholawat. Pokoknya pertama dengan target itu tadi, yang kedua kalau kamu udah rutin itu, kamu pengen gatal. Akhirnya gatalnya itu diwujudkan Mbak Ella. Dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat. Kemarin, ya saya kemarin waktu habis nyebut anak saya di lampu merah itu, saya ketemu lihat ibu-ibu itu, dia pakai motor gitu, ya dia hijaber gitu, pakai hijab gitu Mbak Ella. Tapi di tangannya sebelah kiri itu dia pegang tasbih. Jadi ketika lampu merah itu berhenti, dia itu menggoyang-goyangkan itu, karena dia pakai masker kan, nggak ketahuan. Kemungkinan besar dia sedang wirid, nggak tahu istighfar atau salawat atau wirid apa, tapi dia kemungkinan pasti wirid. Nah mungkin dia juga apa, hidupku biar, karena wirid itu Mbak Ella akan mengagetkan kita insya Allah besok di hari akhirat. Kenapa? Karena wirid-wirid itu kan dibaca terus, itu kan menjadi kayak tabungan Mbak Ella. Ya besok satu saat ketika dibuka, bleng itu kan bisa terjadi luar biasa gitu. Nah jadi Kanca Muda, di segmen 1 ini kita berbagi poster. Ayo astagfirullahaladzim, 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 kita kebaca. Dan astagfirullahaladzim ini apa ya, dibaca dengan pelan, dinikmati. Apalagi sampai menghela nafas. Astagfirullahaladzim ya Allah, sambil geleng-geleng mengingat masa lalu kita, dosa-dosanya, istighfar lagi gitu kan. Sehingga istighfar itu menjadi sebuah syair, menjadi terapi yang luar biasa dalam diri kita. Nah ketika kita sholawat, kita betul-betul juga tertuju kepada Rasulullah. Ini perintahnya Allah untuk sholawat. Rasulullah itu sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan, bahkan beliau itu orang paling sibuk di dunia ketika di padang mahsyar. Yang lain tuh bingung, Rasulullah itu sibuk juga bingung. Orang paling sibuk itu Rasulullah, sana ke sini mencari umatnya yang mana. Padahal sudah dibukakan kapat merah, silakan masuk. Muhammad itu Firdaus. Itu Firdaus, silakan masuk. Firdaus itu adalah surga tertinggi. Maka kata Rasulullah, berdoalah minta Firdaus, kata Rasulullah. Jadi surga dengan President Suite Room kalau istilah hotel itu. Jadi dia kelas tertingginya surga itu adalah Firdaus. Okay. Nah, tapi jangan kamu bayangin, kamu di emperannya aja seneng, kita di emperannya aja sudah bahagia. Apalagi di dalam nyemplung ya. Dapat VIP room di Firdaus. Nah, jadi oleh karena itu, ini segmen 1 Kanca Muda, segmen 2 nanti jangan kemana-mana, kita akan menghadirkan teman saya, sahabat saya Mas Haji Pamungkas. Saya ingin beliau cerita tentang regulasi umroh terbaru, biar jamaah Sasi Suma itu tahu kalau umroh sekarang itu syaratnya apakah harus vaksin tertentu, apakah karantinanya di sini di sana berapa hari, perlu tes PCR berapa kali, siapa yang menanggung biaya tesnya, sekarang jadi berapa harganya kurang lebihnya, paketnya paket apa, di sana boleh lama atau enggak, nanti boleh aja dengerin abis ini kan coba deh ya. Oke, kita rehat dulu. Kamu tetap ada di situ ya Kanca Muda, stay tune. Dan seperti biasa kita bisa dilihat lewat Facebooknya Ustadz Munif Tauhid, bisa didengerin lewat situ. Kanca Muda Jogja ditonton sih sebenarnya. Dan juga nanti Kanca Muda kalau kamu lagi di kendaraan dan pengen mampir kemana, tapi pengen tetap kepo gitu sama tausiah kita sore hari ini, bisa lewat aplikasi yang udah ada nih Kanca Muda, yang ada Jeronimo FM-nya, Jogja Streamers, Noise sama video ya, bisa dengerin Jeronimo lewat situ. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di Sasi Soma sana sini soal agama.